Baru berangkat kita langsung diberikan makanan dan isinya adalah ayam goreng sama nasi. Kemudian ini untuk snacknya banyak sekali. Juga kita diberikan menu makan untuk makan nanti malam di resto. Dan ini untuk tiketnya, keren sekali. Sekarang sudah berada di Terminal Giwangan. Ini merupakan tempat start atau tempat pemberangkatan awal ya dari bus Youtrans yang akan mengantarkan aku dari Jogja menuju ke Jakarta. Jadi mari kita masuk ke dalam terminal yang bangunan barunya dan tukar tiket dulu. Karena kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya lewat Traveloka. Jadi kita lapor dulu ke agennya. Ini masih 1 jam lagi sih dari jam berangkatnya itu jam 16.00. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Youtrans itu standby di tempat keberangkatan minimal banget 30 menit atau 1 jam sebelum bisnya atau waktu keberangkatannya supaya tidak terburu-buru gitu ya. Karena lebih enak nunggu di terminal udah ngelihat bisnya langsung daripada kita nunggu di rumah terus mepet-mepet waktunya dan akhirnya terburu-buru, ntar ada yang ketinggalan kah, ntar ada yang lupa kah gitu ya. Jadi jangan terburu-buru sebelum berangkat naik bus yang rutenya jauh, karena kalau udah ketinggalan nantinya sepanjang jalan akan kepikiran terus. Oke, yuk kita masuk ke dalam terminal. Ini untuk pintu masuknya ya. Terus ini cukup rame ya, nggak tahu ini rame penumpang atau rame mobil-mobil petugas terminal. Nah, ini pintu masuk Terminal Giwangan. Ini bangunan yang baru tuh, karena di sini tuh lagi renovasi atau revitalisasi bangunannya. Ini bangunan baru. Agen-agennya ada di sebelah sini. Apa loket-loketnya? Wih, ini baru nih. Terakhir kesini ini belum ada nih sebelah sini. Nah, ini dia nih. Youtrans ada di mana nih ya? Youtrans. Oh, ada paling ujung tuh. Youtrans ini dia. Paling ujung sebelah kiri. Ini untuk nomor HP-nya. Kalau mau langsung pesan bisa hubungi nomor yang ada di sini. Bisa dicatat atau di screenshot ya. Ya, dari ruang tunggu tadi aku langsung ke luar, ke belakang. Inilah tempat parkirnya dari bus yang siap untuk diberangkatkan. Dan ini dia teman-teman, bus yang akan mengantarkan aku dari Terminal Giwangan Jogja menuju ke Jakarta. Nanti aku turunnya di Terminal Grogol. Dan seperti inilah busnya. Jadi ini bus yang pernah kita review sekaligus. Aku pernah bawa bus ini pada saat event Busworld 2026 kemarin. Jadi teman-teman kalau belum nonton review lengkapnya dan juga perjalanan menuju ke event Busworld 2026, silahkan nonton video yang ini. Nah, di situ kita sudah review lengkap bus ini pada saat masih baru sekali keluar dari karoseri New Armada Magelang. Kita lihat perbedaannya apa dari yang waktu itu kita sudah review pada saat masih baru dengan sekarang setelah 1 bulan melayani penumpang di rute Jakarta-Jogja PP. Kita lihat di bagian depannya, sampingnya sih kayaknya nggak ada perbedaan ya, masih sama semuanya, tapi bagian depannya ini sudah ada yang dimodifikasi. Tuh, waktu itu kita review belum ada tulisan King Malik, ya ini nickname-nya, terus belum ada lampu ini nih, lampu kayak apa LED bar gitu, dia nanti klip-klip, terus belum ada tulisan ini Jakarta Jogja non ekonomi, terus ada serinya UT001A. Jadi busnya itu ada 2 ya, satu dengan nickname King Malik,
satu lagi dengan nickname Queen Amira. Nah, ini kita dapetnya yang King Malik. Jadi ini memakai sasis MAN RR4 26480. Ini sasis yang sangat powerful sekali teman-teman. Waktu aku bawa nyobain nanjak di Semarang, Tembalang menuju ke Bawen itu kan tanjakannya lumayan ya. Kita bisa nanjak dengan gigi 12. Luar biasa. Pakai bus double decker dengan konsumsi bahan bakar waktu itu 1:2. Tapi itu sangat oke lah untuk sebuah bus double decker yang total penumpangnya banyak gitu ya. Kemudian ini posisinya lagi ceper dan ini mesinnya udah nyala teman-teman. Jadi 1 jam sebelum bus jalan itu mesin sudah dinyalakan supaya nanti kalau penumpang masuk itu langsung adem. By the way, di bus ini ada beberapa kelas ya. Sleeper di bagian bawah ya. Kemudian ada lagi sleeper di bagian atas yang private dengan nama King Sky. Kemudian di belakangnya ada eksekutif dengan nama Queen Class. Jadinya bus ini tuh nama kelasnya King Queen Class karena ada beberapa kelas di dalam bus ini dengan harga mulai dari Rp310.000 saja. Bayangkan, harga 300 ribuan kita sudah bisa naik bus baru. Fasilitasnya nanti teman-teman bisa lihat itu kayak value-nya jauh di atas harga Rp310.000. Luar biasa. Jadi ini pendatang baru yang aku sekarang kalau merekomendasikan bus ke teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja ataupun sebaliknya, nomor 1 yang aku rekomendasikan adalah bus ini. Karena dengan harga segitu, kita bisa dapat bus baru, fasilitasnya banyak, busnya memakai sasis premium yang powerful, jadi paket lengkap lah bus ini sekarang di rutenya. Gitu ya, jadi ya nanti kita lihat bagian dalamnya apakah ada perubahan setelah waktu itu kita review dengan sekarang. Busnya itu dari sini, dari tempat parkirnya ini, dia akan menuju ke sana, ke shelter keberangkatan yang sudah selesai. Tuh, nanti dia ke gate 5 kalau nggak salah ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi seperti inilah sore hari di Terminal Giwangan. Udah sepi ya, karena udah banyak yang berangkat. Sambil nunggu bus ini berangkat, mungkin kita bisa muter-muter dulu ya. Kita membuang waktu dulu. Ini ada bus Akas Mila Sejahtera, ada Handoyo, ada Mila Sejahtera lagi, ada Akas NR. Sebelahnya ada Agramas. Ini dia tempat keberangkatannya dari bus Sugeng Rahayu dan juga Mira. Cuman 1 bus aja tapi jam segini ya. Sepi sekali ya. Biasanya Sugeng Rahayu tuh minimal 2 parkir sini. Tapi ini bener-bener cuman sendirian. Tuh, nggak ada lagi. Biasanya tuh di sini parkir nunggu gitu. Atau parkirannya pindah karena ini kan lagi ada uruk-urukan tanah ya. Tuh, cuman ada 1 aja. Kemudian di sini tempatnya efisiensi, TVD. Nggak ada juga busnya. Ini hanya ada 1 bus Akas Aurora. Ini menarik juga nih untuk dicoba. Jogja ke Banyuwangi. Berapa jam ya? Jogja Banyuwangi. Dia lewat Jember ya. Ini bagus sekali dia. Kemudian di sebelah sini ada, oh di sini parkirnya Sugeng Rahayu tuh. Kemudian ini ada bus yang non ekonomi. Ada EKA, ada 3 EKA. Ada 1 Budiman. Jogja Pangandaran. Nah, ini ya. Kemudian ada parkir bus lainnya di sebelah sana. Tuh ada Hiba Putra sama Adibas. Nah, ini Hiba Putra berangkat. Oh. Siap? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Hati-hati di jalan. Yo. Nah, jadi nanti bus U-Trans yang aku naiki dia akan parkir di sini, teman-teman. Di gate 5 yang sekarang diisi sama Adibas. Ini ke Jakarta juga ya. Jakarta sampai Bogor kalau nggak salah nih Adibas yang ini. Nah, nanti parkirnya di sini. Gate nomor 5. Nih, ya. Nanti dia akan ke sini. Jadi, kita penumpang tuh nanti nunggunya di bagian dalam aja. Udah nggak perlu nyusul ke sana. Kalau terakhir kali aku naik bus dari sini tuh kita harus jalan ke sana dulu. Karena di sebelah sini belum selesai. Tapi sekarang udah hampir selesai. Tuh, tapi emang belum bisa masuk ke dalam ya. Masih parkir di bagian depannya. Tapi udah sangat cukup lah ya. Karena di sini adem. Oh, enak sekali. Ya, seperti inilah kondisi di Terminal Giwangan bulan Agustus 2026. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi sudah selesai semua nih di bagian sini dan akan nambah nyaman karena ya Terminal Giwangan ini adalah
pintu masuknya wisatawan-wisatawan entah domestik entah mancanegara yang datang ke Jogja naik bus. Sekarang aja nih lagi banyak bule-bule nih. Jadi bulan Juli, Agustus, September itu karena di luar negeri khususnya di Eropa gitu lagi musim panas ya. Jadinya mereka pada liburan, lagi summer gitu, liburan ke sini gitu. Makanya bulan-bulan Juli, Agustus, September tuh biasanya kita sering menemukan banyak bule-bule entah di Jakarta, Jogja, Solo, Bali gitu. Itulah teman-teman. Jadinya dengan adanya renovasi seperti ini bagus lah karena terminal adalah salah satu gerbang masuknya wisatawan ke suatu kota wisata. Oke. Jadi kita tunggu bus ini nanti akan datang ke sini. Gate 5. Jam 15 lewat 50 menit. Oh, nggak pakai jam. Ini dia, mulai bergerak. Yutrans King Malik menuju ke tempat keberangkatan atau shelter keberangkatan yang ada di sebelah sini. Jadi nanti kalau busnya sudah parkir, baru nanti agennya ngasih tahu ke penumpang yang ada di dalam ruang tunggu untuk menuju ke bisnya. Jadi sekarang enak sekali. Oke, jadi dia parkir di sini ya, tepat di gate, oh enggak, ternyata gate 8 ya, tapi sebenarnya kita disuruh di gate 5. Cuma karena di gate 5-nya tuh masih ada 2 bus, Agramas dan juga Adibus masih ada. Jadinya dia parkir di gate 8 atau 7. Ini dia. On time ya teman-teman. Wah, warnanya itu loh, sama langit menyatu loh. Cakep ya? Mbak, tak naik ya? Siap. Oke. Let's go toilet. Ini yang sleeper. Kita naik atas. Peace. Oke, sudah berada di kursiku. Jadi ini aku duduknya di kursi nomor 5C. Ini kodenya nih ya, Q5C, Queen 5C. Jadi kenapa duduk sini? Tentunya karena tidak dapat kursi depan. Yang King Sky itu tentunya tidak dapat. Dicek 1 bulan ke depan pun King Sky itu tidak ada kursinya. Jadi dapatnya kursi tengah. Karena tidak dapat depan sekalian, jadinya aku mending ke tengah. Karena kalau kita sebagai penumpang, posisi duduk paling nyaman itu adalah di tengah-tengah. Karena jauh dari roda depan dan juga roda belakang. Dan seperti inilah teman-teman. Ini untuk posisi duduknya. Dia ada leg rest, footrest dan juga kompartemen. Jadi ini kita bisa taruh sepatu di sebelah sini sebelum kita naik ke sini. Nah, kayak gini. Dan langsung berangkat dong. Tepat jam 4 sore langsung berangkat tuh. Wish. Nah, ini tuh kita langsung diberikan selimut. Selimutnya tebal sekali. Cakep. Bantal ini bawaan dari kursi rimba kencana. Selimutnya berwarna hitam dan ada tulisannya Yutrans juga di sini. Dan untuk chargernya ada di atas. Ini charger pertama ya, bawaan dari karoseri. Kemudian ada charger lagi di sebelah sini. Ini charger kedua. Kemudian ada charger lagi di sini. Charger ketiga. Jadi buat teman-teman yang HP-nya banyak, tenang aja. Kemudian di sini tuh aku duduknya di samping tangga naik. Jadi kalau mau ke toilet itu sangat dekat. Dan ini posisinya benar-benar hampir di tengah-tengah bis. Terus kalau teman-teman adalah seorang perokok ya, mau ngerokok bisa ke sini. Ini smoking areanya ya. Ini kita ke depan dulu kali ya, mumpung belum ada penumpangnya. Jadi ini nanti penumpangnya ada yang naik di Gamping, ada yang naik di Jombor, ada yang naik di Salatiga. Banyak penumpangnya teman-teman. Dan jalanannya ini keluar dari terminal Giwangan agak rusak. Dan ini dia teman-teman, kursi King Sky. Ini belum ada orangnya, cuman karena kita kelasnya kelas yang Queen, jadi jangan masuk ya, karena takutnya nanti mengotori atau mengubah posisi. Jadi kita lihat dari sini aja nih. Ini kelas paling the best ya menurutku kalau sambil bikin video. Dan dia private juga. Oke.
Tapi tenang, walaupun kita di Queen Class, kelas yang paling rendah, kita tetap mendapatkan 2 buah TV di sebelah sini. Ada CCTV juga, ada pengharum ruangan juga, dan ada bagasi di bagian atas. Yang speakernya ini dia sudah standar dari New Armada Venom ya pakainya. Oke, jadi seperti inilah untuk di bagian atasnya. Mantap, dia full berwarna hitam di kursi, kemudian plafon ini pelapis tutup bagasi, sampai ke lantainya juga ini vinilnya coklat gelap. Jadi nuansa di dalam interiornya ini cozy dan bikin kita betah lama-lama di bus ini. Dan ini di setiap kursinya, di net penyimpanannya ya, ini kita dapat kertas yang dilaminating. Ini adalah doa dalam perjalanan Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Wah, ini keren sekali ini. Ya, jadi kita bisa berdoa dan ada panduan doanya di sini, di setiap kursinya. Tuh, full di semua kursi ya. Mumpung masih sepi, belum ada banyak penumpang yang naik, kita cek bagian bawahnya ya. Jadi di bawah ini kita mendapatkan dispenser yang ini keren sekali teman-teman. Tuh, dia ada sentuh layar, ada air panas, ada air normal, ada air biasa, dan bisa custom. Wih, keren sekali ini dispenser zaman sekarang guys. Ada layar touchscreen-nya dan ada logo New Armada-nya di sana. Keren sekali. Terus ini ada kopi-kopi di sebelah sini, dan ini ada tisu pengharum ruangan dan kawan-kawannya. Ini untuk toiletnya teman-teman. Ya, toiletnya ada di sebelah sini. Mari kita lihat. Wow, ini dia toiletnya. Ketika lampunya dinyalakan, mewah sekali. Dan ini untuk smoking areanya. Mari kita masuk ke dalam smoking area. Jadi smoking areanya ini ada exhaust supaya ada sirkulasi udara dari ruangan ke luar. Kemudian di sini ada lighter dan juga ada asbak. Jadi jangan buang abunya sembarangan ya. Kemudian ini untuk kursinya, ada kursi lipat. Sebenarnya ini bisa buat 2 orang, cuman sempit-sempitan ya, normalnya 1 orang aja. Dan walaupun dia sudah ada exhaustnya, di sini tetap ada untuk kaca geser. Jadi di sini tuh sangat oke untuk sirkulasi udaranya. Ini bisa lihat keluar juga. Wih, mantap. Kalau sudah selesai merokok, bisa ditutup lagi. Dan kita bisa keluar lagi. Jangan lupa dimatikan. Ini tombol untuk lampu dan juga exhaust. Jadi matikan ketika sudah selesai digunakan. Oke, mati lampunya. Sip. Oke, kita sudah mulai jalan dan seperti inilah suasana di kabinnya ketika bus sudah melaju. Dan ini aku nggak pakai mic ya, jadi suara aslinya di dalam kabin ya kayak gini ketika jalan. Kecepatan 67, 63, 60, 58, kayak gini teman-teman. Angkat-angkat soto, kalau mau tidur nyenyak nasi goreng. Oh, ini di Rosin Pemalang ya? Iya, Oke. Soto deh, soto aja. nasi soto ayam ya. Habis pilih menu makan tadi, kita langsung diberikan bungkusan seperti ini, berwarna hitam. Ini isinya adalah snack ya, jadi mari kita langsung buka aja, kita unboxing. Ini yang pertama, isinya ada croissant, yang beneran croissant mereknya ya. Kemudian ada air mineral Prima 600 ml. Kemudian masih ada lagi, ini untuk kue sus rasa blueberry. Produknya Nissin ya. Kemudian ada lagi ini Tango wafer coklat. Wis. Kemudian masih ada lagi teman-teman. Masih ada Citato ini ya. Tuh, ini favorit sih. Sapi panggang. Kemudian masih ada lagi ternyata nih. Masih ada beng-beng. Nah, ini dia yang terakhir teman-teman. Nah, ya. Jadi inilah snack yang kita dapatkan. Untuk rute Jogja-Jakarta ini termasuk banyak snacknya ya. Mantap sekali.
Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam terminal Jombor, merupakan tempat pick up point ketiga ya. Jadi pertama terminal Giwangan, kedua di Gamping, ketiga di terminal Jombor. Jadi untuk agen atau kantor perwakilannya bus Yutrans yang ada di Jombor ada di sebelah sini teman-teman. Jadi ini penumpang-penumpangnya langsung pada naik ya. Lumayan banyak ternyata yang naik dari Jombor. Tuh, nah ini ya. Teman-teman kalau mau pesan tiket Yutrans bisa langsung ke sini. Ini agen yang berwarna merah bannernya, tulisannya Bali Trans. Jadi ada Yutrans, ada Juragan 99, M-Trans, Putra Remaja. Ya, jadi silakan langsung aja datang ke sini. Nah, ini jadi aku baru mendapatkan tiketnya. Seperti ini tiketnya teman-teman. Q5C, Queen nomor 5C. Tiketnya bagus sekali, kayak gini. Tuh, depan belakang sama. Dan untuk di halaman pertama, ada ucapan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami. Ada Instagramnya, nomor call center, dan juga ada alamat kantor pusatnya dari Yutrans. Dan ini untuk lembar tiketnya. Ini harganya Rp310.000 saja dari Rp330.000. Jadi ini lagi promo ya. Potongannya Rp20.000 dan ini untuk mendapatkan tiketnya bisa ke Redbus, online ticketing Yutrans atau website, ke Traveloka, dan juga bisa download aplikasinya Yutrans di Google Play Store untuk Android ya. Jadi gini, untuk tiketnya bagus sekali, bisa untuk koleksi. Jam 17:19 setelah berhenti kurang lebih 10 menitan di terminal Jombor, kita akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Pemberhentian selanjutnya nanti ada di Prambanan. Jadi di situ tuh ada kantor perwakilan atau agennya. Sekaligus nanti di Prambanan itu kita akan dibagikan makanan. Dan makanan itu makanan berat ya teman-teman. Wah, jadi nggak sabar nih untuk makan. Karena kebetulan aku baru makan sekali tadi di Malioboro Plaza. Sekalian benerin kacamata karena tadi pagi melakukan kebodohan sampai kacamata frame-nya patah. Nah, ini dia kita dibagikan makanan. Ini dari Olive Fried Chicken. Tentunya isinya adalah ayam goreng. Wih, semantap sekali. Baru belum 2 jam perjalanan dari terminal Giwangan, kita sudah dikasih makan berat. Jadi mari langsung kita makan mumpung masih panas nih. Selesai makan sudah kenyang dan langsung selimutan. Dan seperti inilah selimutnya ya ketika dipakai ya. Jadi selimutnya ini bisa menutupi keseluruhan badan. Kayaknya ini selimutnya panjangnya 180 cm teman-teman. Jadi benar-benar bisa tutup dari kaki sampai dengan full kepala. Mantap sekali nih selimutnya. Setelah menaikkan penumpang di Terminal Klaten, jadi ada beberapa penumpang yang naik dari sini ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Yutrans dari Klaten, ternyata itu sangat bisa karena dia masuk terminal ya. Tapi setelah Terminal Klaten, ini langsung masuk ke jalan tol. Jadi nanti masuknya di gerbang tol Klaten. Jadi dari Masjid Al-Aqsa yang sering kita lihat itu ya, itu belok kiri ke arah kota, nanti nggak jauh dari situ belok kanan dan masuk ke gerbang tol Klaten.
Jam 20:18 kita akhirnya diberangkatkan dari Terminal Tingkir Salatiga. Tapi ini lebih cepat 2 menit dari jadwal seharusnya ya. Jadi jadwal bus Yutrans dari Terminal Tingkir Salatiga itu jam 20:20. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Yutrans dari Terminal Tingkir itu bisa sekali ya. Jadi ini adalah salah satu tempat pick up point dan juga tempat drop off-nya dari bus Yutrans. Oke, kita lanjut jalan lagi. Kepada servis makan malam. Tidak berarti salah 30 menit. Timbang pada para penumpang untuk menyatakan nomor lambung atau plat kendaraan yang berbuat selama sebagai armada lain. Mohon bila menggunakan barang-barang apapun dengan armada, Najwa mengingatkan untuk mematikan gula masker di dalam rumah makan. Masuk rest area Rosalia Indah, Rosin Resto Pemalang. Ini parkirnya harusnya sih di belakang juga ya, tapi nggak tahu sih. Oh di sini ding parkirnya. Nah ini servis makannya sebelah sini untuk yang penumpang Queen. Nah ini ya sotonya. Woi, ini istimewa sekali nih. Ini apa Ibu, soto ya? Ini sop iga. Oh ini sop iga. Ini upgrade berarti? Enggak. Oh, enggak? Yang king sky atau king slipper itu menunya sop iga. Oh gitu. Kalau Yang Queen? soto, nasi goreng sama prasmanan. Oh, oke. Saya 5C. 5 Oh ini berarti ya? Oke. Soto. Ambil kuahnya. Mau banyak sedikit kuahnya? Sedikit aja Bu. Segini? Ah ya cukup. Wih mantap ini, panas. Ini dia servis makannya. Pesan tambahan. Wih. Jadi ternyata ketika kita tadi melakukan servis makan itu interiornya dirapikan, bahkan sampai ke selimutnya ini seperti posisi awal waktu kita berangkat pertama kali. Jadi ketika kita masuk ke bis setelah makan ya, itu rasanya sama seperti waktu kita baru pertama kali naik ke bis ini. Bersih, wangi, tempat sampahnya juga sudah kosong. Jam 11:10 kita diberangkatkan dari Rosin Pemalang Rest Area kilometer 319B. Ya itu Pak Ipong nungguin sampai kita berangkat dong. Oke, jadi perjalanan tersisa mungkin sekitar 3,5 sampai dengan 4 jam lagi sampai ke tempat aku turun nanti di Grogol atau di mana? Di seberangnya halte Jelambar. Gitu teman-teman, karena bus Yutrans ini seperti yang tadi teman-teman lihat ya, itu top speed terus di 120 km per jam. Jadi mari kita lihat nanti sampai di Grogol jam berapa. Wah gokil banget teman-teman. Jadi aku baru tidur sebentar, nggak berasa tahu-tahu tadi bangun-bangun udah di exit tol yang depannya Central Park, dan inilah tempat aku turun ya, di Grogol. Sampingnya Rumah Sakit Royal Taruma, seberangnya halte Transjakarta Jelambar. Jadi ini benar-benar perpaduan sempurna teman-teman yang mau incer bus mewah, fasilitas lengkap, tapi harganya tetap murah dan waktunya on time sekali. Oke, jadi seperti itulah bus default Jakarta Jogja saat ini yang selalu aku rekomendasikan ke teman-teman kalau mau melakukan perjalanan Jogja Jakarta. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it.
shows up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a